Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kajian dari Mabadi' Ilmi Tajwid. Masuk ke bagian berikutnya, yaitu persoalan sanad dan periwayatan. Di sini kami beri judul Al-Muqaddimah fi Ilmi Riwayah. Muqaddimah berkaitan dengan ilmu riwayah. Al-Bahath fil Isnadi wal Ijazah, juga termasuk pembahasan mengenai permasalahan sanad dan ijazah. Kenapa ini menjadi penting untuk dibahas? Karena berkaitan dengan aktivitas majlisul ada, baik itu dalam pengambilan ijazah Al-Quran maupun dalam periwayatan matan-matan ilmiah. Banyak orang yang membicarakan sanad, banyak orang membicarakan ijazah, banyak orang membicarakan riwayah, akan tetapi banyak di antara mereka yang tidak memahami makna itu semuanya. Maksudnya makna dari sudut pandang pemahaman para ulama. Lalu sebetulnya seperti apa? Apa sih makna riwayah, diroyah, sanad, ijazah dan lain sebagainya? Ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Baik. Ar-riwayah wad dirayah. Ada dua istilah di sini. Ada riwayah, ada dirayah. Apa itu riwayah, apa itu dirayah? Kata para ulama, pintu gerbang ilmu ada dua. Al-ilm itu adalah kal Madinah lahu baban. Seperti sebuah kota yang punya dua gerbang. Ar-riwayah wad dirayah. Ada namanya gerbang riwayah, ada namanya gerbang dirayah. Apa itu riwayah? Riwayah itu artinya adalah penukilan, menukil, mengutip, itulah riwayah. Jadi riwayah itu artinya mengutip. Hanya saja riwayah yang sah dalam tradisi kaum muslimin adalah penukilan langsung. Penukilan langsung. Jadi kapan sebuah penukilan disebut sah? Kalau langsung. Misalnya saya mengutip perkataan Profesor A, itu harus langsung saya dengar. Atau saya mendengar dari orang yang telah mendengarnya. Jadi saya tidak boleh mengatakan saya mendengar profesor tersebut berkata padahal saya tidak mendengar. Atau saya mengatakan profesor itu berkata, kapan berkatanya? Di mana berkatanya? Itu namanya penukilan, riwayah dalam Islam. Kalau sekadar dari kitab tidak disebut riwayah. Misalnya saya telah membaca kitab anu, profesor tersebut berkata, itu namanya bukan riwayah, itu namanya wijadah. Wijadah, menemukan teks. Wijadah itu menemukan teks. Tidak bisa disebut riwayah. Riwayah berarti penukilan atau penyampaian sebuah kisah atau cerita atau hal-hal tertentu dari generasi yang lalu, dari satu orang ke orang berikutnya. Sedangkan diroyah itu artinya pengetahuan, al-ilm, as-saqafah, yaitu pemahaman atas apa yang dinukilnya. Orang bisa hafal nukilan, orang bisa hafal kutipan, tapi belum tentu paham isinya apa. Maka dalam Islam dua kegiatan ini dijaga. Riwayah dijaga dari sudut pandang keaslian redaksinya, nggak boleh berubah. Kesohihan, ketersambungan sanadnya, benar-benar mendengarnya, itu yang harus dibuktikan dalam ilmu riwayah. Kalau diroyah adalah tafsirnya, fiqihnya, pemahamannya. Misal, Imam Ibnu Jazari mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu ma lam yujawidil Qur'ana athimu. Semua orang bisa hafal kalimat itu. Tapi siapa di antara mereka yang memahami kalimat itu dengan benar? Sedikit. Diroyahnya, itulah diroyahnya, pemahamannya. Riwayahnya apanya? Riwayahnya adalah bagaimana menjaga lafal, redaksinya nggak boleh berubah. Membuktikan bahwa itu benar-benar dari Ibnu Jazari dengan silsilah sanad yang sahih. Jadi, riwayah membicarakan bagaimana proses dan terjaganya sebuah penukilan. Antum tahu itu perkataan Ibnu Jazari dari mana? Nah, begitu. Saya lihat di kitab, itu namanya wijadah. Nggak bisa disebut riwayah. Sah nggak? Ya sah-sah aja.
Kalau memang terbukti itu kitabnya milik Imam Ibnu Jazari berdasarkan penelitian naskah namanya. Penelitian naskah, bukan penelitian riwayah. Tapi kalau maksudnya adalah riwayah, antum menukil, nggak boleh atau nggak bisa bilang Imam Ibnu Jazari mengatakan, nggak bisa langsung seolah-olah antum mendengarnya. Saya mendengar dari guru saya mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, dari Imam Ibnu Jazari beliau mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatbun lazimu ma lam yujawwidil Qur'ana athimu. Begitu. Itu baru sah secara riwayah. Namun memang kebanyakan hari ini untuk memastikan keabsahan sebuah penukilan, kebanyakan hari ini lebih mengedepankan penelitian naskah. Lebih mengedepankan penelitian naskah. Sehingga proses riwayah zaman sekarang itu kebanyakan hanya tabarruk saja. Tabarruk ngambil keberkahan supaya tersambung sanadnya pada para ulama. Beda sama zaman dulu. Ketika kitab-kitab hadis baru dicatat, misalnya benar-benar nyari riwayah itu orangnya terpercaya atau tidak, mendengar atau tidak, mendengar dari orang yang mendengar atau tidak. Kalau zaman sekarang rata-rata studinya studi naskah. Mendengarnya itu setelah ada naskahnya kan, kita pegang naskahnya sambil didengerin gitu, tabarukan. Nah, begitu. Walaupun tradisi ini juga tetap tradisi yang syar'i di dalam kaum muslimin, walaupun sekedar tabarukan. Dan sebagiannya masih ya secara ilmiah. Kenapa? Karena kadang naskahnya itu yang dikoreksi. Jadi naskahnya keliru. Kadang-kadang kan ada yang begitu. Naskah yang dipegang keliru. Maka yang dipegang adalah sama'. Yang jadi acuan adalah sama', hasil sama'nya. Adapun al-isnad, makna al-isnad secara bahasa artinya sandaran yang dapat dipercaya atau bayinah atau bukti. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah rantai yang menghubungkan pembawa berita atas sebuah berita kepada pembicara atau penulisnya. Jadi, yang disebut sanad itu apa? Tadi kita kan menukil. Yang menukil disebut dengan rawi, perawi. Maka di sini perawi. Perawi menukil, mengutip dari B. B-nya mengutip dari A, misalnya begitu. Ini sumber berita. Ini sumber berita. Sumber beritanya bisa disebut nazim, bisa disebut muallif, bisa disebut qail, orang yang berkata. Begitu. Yang disebut sanad apa? Yang disebut sanad adalah silsilah dari perawi ke sumber berita. Berarti silsilah sanadnya apa? Perawi ke B ke A. Inilah silsilah sanad. Inilah silsilah sanad. Jadi sanad itu apa? Bukti, guru. Maka sanadnya perawi ini B untuk sampai ke A. Kalau misalnya orangnya ada banyak ya tinggal disebutkan dari perawi ke D, dari D ke C, dari C ke B, dari B ke A. Maka silsilah sanad ini adalah ini silsilah sanad. Begitu. Perawi itu orang yang terakhir meriwayatkan, orang yang menukil, atau orang yang mencatat dalam kitab mereka. Hadis riwayat Bukhari, berarti perawinya Imam Bukhari. Ya. Kalau Al-Quran gimana? Ya, Al-Quran adalah kembali kepada imam rawi ataupun jalur, pemilik jalur. Maka jalur Syatibiyah, riwayat Hafdzul Syatibiyah, ya perawinya siapa? Imam Asy-Syatibi. Begitu. Ya, demikian. Ini adalah silsilah sanad. Ini adalah silsilah sanad. Yang disebut sanad itu adalah ini. Makanya saya sampaikan, sanad itu artinya guru. Siapa saja yang punya guru, maka berarti dia bersanad. Siapa saja yang punya guru, maka artinya dia bersanad. Teks atau lafaz yang dibawa, nah teks atau lafaz itu khobarnya, nukilannya, kutipannya. Nukilannya bisa berupa teks, bisa berupa lafaz, bisa berupa hadis, bisa berupa Quran, bisa berupa nazam, bisa berupa syair-syair dan sebagainya. Intinya nukilannya apapun itu. Nukilannya apapun itu.
yang akan dinukilnya, akan disampaikan apapun itu. Dapat juga berupa syair seperti manzumah ilmiah, dapat juga matan-matan hadis. Bukan kitab hadis, matan hadis. Jadi beneran hadis cuma satu hadisnya, misalnya begitu. Seperti misalnya hadis musalsal bil awwaliyah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamhum fil ardi yarhamkum man fis sama. Atau misalnya hadis musalsal bil mahabbah. Ya. Innila uhibbuk ya Mu'adz, innila uhibbuk. Wala tadana fi kulli duburi salatin antaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu. Terus apa manfaatnya periwayatan? Menjaga riwayah, menjaga sanad itu apa manfaatnya? Kan katanya tadi zaman sekarang cuma tabarukan. Ya kalau kita lihat dari sudut pandang ilmiah banyak. Yang pertama adalah salah satu pintu gerbang ilmu seperti yang tadi disampaikan. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa pintu gerbang ilmu ada dua. Yang pertama riwayah, yang kedua diroyah. Berarti di dalam Islam kalau kita ingin sempurna dalam berilmu, masuk dari dua gerbang itu sekaligus. Berarti nyari guru itu, nyari riwayahnya, nyari diroyahnya. Tapi jangan disamakan cara nyari guru dalam riwayah dengan cara nyari guru dalam diroyah. Kalau kita ingin mencari riwayah, cari yang paling thiqah dan paling ali. Paling jujur, paling sahih sanadnya, dan paling tinggi. Tidak peduli dia ini paham atau tidak. Nggak peduli. Mahir atau tidak, mutqin atau tidak pemahamannya itu nggak peduli. Yang penting paling terpercaya, paling soleh, dan paling tinggi sanadnya. Sebaliknya, kalau kita ingin nyari diroyah, jangan cari sanad. Nggak punya sanad dalam artian sanadnya rendah sekalipun nggak masalah. Karena yang diambil adalah diroyahnya, tafsirannya, ijtihadnya, pemahamannya terhadap teks. Karena kadang ada orang yang paham teks tapi sanadnya rendah. Dan ada orang yang sanad tinggi tapi kurang paham terhadap teks. Dan itu banyak. Saya sudah membuktikan karena saya beberapa kali rihlah riwayah menemukan para masyayikh yang seperti itu. Ada yang mahir dua-duanya, ada yang hanya mahir salah satunya. Terutama para perawi yang sepuh. Ini kalau ngejelasin kurang enak gitu. Kenapa? Karena bisa jadi karena sudah tua, ya, pemahamannya menurun. Kan namanya orang semakin tua, semakin menurun pemahamannya. Ada yang memang beliau misalnya sibuk dalam riwayah saja, kurang sibuk dalam diroyah. Ada yang seperti itu. Maka perhatikan baik-baik. Masing-masing guru, masing-masing syekh punya kemuliaannya. Ada yang mulia dengan keterpercayaan dan sanadnya, ada yang mulia dengan diroyahnya. Nggak bisa saling merendahkan. Tapi kalau antum bertemu dengan orang yang tinggi sanadnya, super soleh, dan juga diroyah luar biasa, jangan ditinggalin. Itu apa? Lebih langka daripada kibrit ahmar itu ya. Iya, seperti itu. Cuma langka yang seperti itu jarang. Bukan jarang lagi, langka yang seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, penjagaan terhadap lafaz. Ini terutama zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang selain melalui riwayat juga studi naskah, ya, penjagaan terhadap lafaznya. Jadi jangan sampai kemudian nukilan ini berubah redaksinya. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari misalnya jangan sampai berubah ketika sampai pada kita. Sama seperti permainan bisik-bisikan, jangan sampai berubah. Itulah fungsinya sanad. Apakah pendengarannya bagus gitu kan? Kalau pendengarannya kurang bagus maka ditolak. Pendengarannya bagus tapi hafalannya kurang kuat juga ditolak. Hafalannya kuat cuma dia sering bohong, ditolak juga. Enggak sering bohong sih, cuma kurang soleh. Salatnya jarang-jarang misalnya gitu. Jangankan masalah-masalah yang dosa-dosa besar, kadang-kadang sebagian ulama yang dosa kecil saja perhatiannya luar biasa. Misalnya apa? Misalnya sering memperlihatkan aurat di depan umum. Ya. Main futsalnya pakai celana kolor pendek gitu kan. Ini tertolak sebenarnya secara riwayat. Walaupun yang disampaikannya benar. Kenapa? Karena menjaga lafaz secara ilmiah itu butuh orang yang benar-benar sempurna, perfect. Dan kesempurnaan itu dilihat dari apa? Minimal dari dua hal. Yang pertama, dobetnya. Yang kedua adalah takwanya. Dobet itu kekuatan hafalannya, akurasi hafalannya. Yang kedua ketakwaan. Maka para ulama selalu menilai dua poin ini. Personal yang dianggap bisa menjaga redaksi.
Makanya orang yang suka ngebohongin kucing itu ditolak riwayatnya. Meng. Padahal gak ada makanan, tapi seolah-olah ada makanan. Itu gak boleh. Kecuali kalau memang niatnya manggil doang, gak niat ngasih makan. Termasuk orang-orang tua yang suka bilang ke anaknya apa? Jangan nangis nanti diberikan permen, tapi gak beli permen. Nah itu juga ditolak riwayatnya. Kenapa? Karena orang yang sudah biasa berdusta, itu akan mudah berdusta dalam hal apapun. Alasannya begitu. Bahkan Imam Bukhari misalnya lebih ketat lagi kan? Orang yang suka ke hammam, orang yang suka makan di tempat umum, hammam itu pemandian umum. Kalau berenang kalau zaman sekarang gini. Pemandian umum kan. Itu tertolak riwayatnya. Makanya guru-guru kami bilang, ya sekarang itu riwayat tabaruk aja. Kenapa? Karena kalau pakai standar zaman dulu antum gak ada yang diterima riwayatnya. Gak ada yang diterima riwayatnya. Makan di tempat umum. Maka sekarang standarnya sederhana sekali. Takwa aja dah, takwa lah. Terhindar dari dosa besar udah itu. Standarnya itu aja. Adapun dobetnya dobet apa? Dobtul kitab. Dobetnya dobet naskah. Yang penting antum punya naskah yang benar. Jaga naskahnya baik-baik. Karena sulit sekarang. Standarnya susah sekarang. Jadi tugas kita sekarang adalah menjaga naskah agar terjaga dengan baik. Kalau ada catatan kita catat dengan jelas dan kemudian takwa, udah selesai. Nggak usah berat-berat zaman sekarang, ya, karena sudah menggabungkan dengan studi naskah. Makanya diterima. Ya zaman dulu pun sama, dobtul kitab diterima zaman dulu. Orang yang kurang hafal itu tetap diterima asal dia punya catatan yang rapih. Zaman dulu pun sama. Cuma zaman sekarang lebih longgar lagi. Ya, lebih longgar lagi. Sanad dan keberkahan. Ada keberkahan dalam sanad. Menjaga sanad itu ada keberkahan. Kenapa? Karena seperti kita ini merupakan keturunan dari ulama, dari guru. Jadi ketika kita memiliki silsilah sanad kepada para ulama, seakan-akan kita adalah keturunan mereka. Kita misalnya punya nasab. Beginilah. Orang zaman sekarang pengen diaku keturunan Nabi sampai bayar-bayar beli sertifikat. Padahal itu hanya nasab. Dan nasab itu bisa soleh, bisa enggak. Tapi nasab ilmiah, soleh semuanya. So, para ulama soleh semuanya, fiqh semuanya. Kalau enggak fiqh, enggak akan ada dalam deretan sanad. Kalau enggak fiqh, enggak akan ada dalam deretan sanad. Pasti tersingkir. Nah sekarang, nama antum bersanding dengan para ulama yang itu. Yang soleh semuanya. Harapannya apa? Ada percikan-percikan keberkahan. Makanya penting ya, untuk nyari sanad itu ada pentingnya. Kenapa? Jangan sampai begini, lah yang penting kan kita paham. Enggak yang penting kita paham. Tapi kalau paham enggak berkah, kurang manfaat. Jadi kapan pemahaman ilmu itu menjadi berkah? Saat ia bermanfaat. Bagaimana cara nyari keberkahan? Salah satunya adalah bersanding namanya dengan para ulama dalam silsilah sanad. Dapat doa dari banyak orang, dapat doa dari para guru-guru kita, dapat doa dari murid-murid kita, subhanallah. Maka menjaga silsilah sanad itu menjaga keberkahan ilmu juga. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian menjaga cara baca Al-Qur'an. Nah, kalau Al-Qur'an, sanad Al-Qur'an lebih spesifik. Kenapa? Karena dalam silsilah sanad Al-Qur'an ada cara membacanya. Kalau silsilah sanad matan ada cara bacanya enggak? Enggak ada lah, bebas, yang penting lafadznya benar. Yang penting redaksinya benar. Hadis pun sama, yang penting redaksinya benar. Tapi sanad Al-Qur'an ada pertanggungjawaban ilmiah yang lain. Apa itu? Menjaga variasi lafadz qiraat sekaligus menjaga pronunciation-nya. Ini yang enggak ada dalam sanad matan-matan di luar Al-Qur'an. Menjaga lafadz qiraatnya, antum menjaga lafadz qiraatnya, mana yang hafs, mana yang syu'bah, mana yang warsh. Itu rapih sekali dalam Al-Qur'an. Selain menjaga lafadz-lafadznya juga antum menjaga cara bacanya yang tidak bisa didapatkan kecuali melalui talaqi dan musyafahah secara riwayah. Nggak bisa didapatkan lewat buku. Wijadah nggak bisa. Cara baca Al-Quran nggak bisa wijadah. Lihat, nun bertemu fa ikhfa. Kayaknya kayak gini deh, nggak bisa. Harus praktek langsung. Harus benar-benar bersanad. Makanya saya sampaikan, kalau ada yang bertanya, apakah guru Al-Quran wajib bersanad? Jawabannya, jangankan guru Al-Quran. Murid Al-Quran aja wajib bersanad gitu. Ya murid Al-Quran kan, jangankan guru Al-Quran, murid Al-Quran aja wajib bersanad. Kenapa? Karena belajar Al-Quran gak bisa tanpa silsilah riwayah. Gak bisa belajar Al-Quran tanpa silsilah. Kayak gini lah belajar Al-Quran tanpa silsilah riwayah. Wijadah doang. Gak bisa wijadah. YouTube pun kan wijadah kalau rekaman. Karena gak bisa ngoreksi kita, YouTube gak bisa ngoreksi kita. Sekarang ada AI, Sad. AI itu gak akurat koreksiannya. Dan AI gak punya sanad masalah. Munkot di sana di AI. Begitu. Dan yang kelima, ini sunnah maksud di sini adat.
adat kebiasaan para ulama salaf dan khalaf. Jadi ternyata ulama zaman dulu itu sudah biasa ya, nyari-nyari keliling dunia buat sekadar ninggiin sanad doang. Sebagian orang bilang begini, Allah cuma nyari-nyari sanad doang, antum buang-buang waktu. Ada sebagian orang bilang begitu. Yang penting itu paham, nggak usah buang-buang untuk nyari sanad, ngabisin duit, rihlah ke India, rihlah ke Pakistan, rihlah ke Afrika, Maghrib. Kan banyak ya orang-orang yang rihlah seperti itu ke Yaman dan lain sebagainya. Buat apa? Buat meninggikan sanad. Buat meninggikan sanad supaya sanadnya makin tinggi, supaya sanadnya itu makin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin dekat dengan Nabi, ya berarti mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita terhadap Nabi. Semakin Nabi cinta pada kita, semakin Nabi ridho pada kita. Tapi sebagian orang nggak suka. Dan yang penting tuh paham, sanad mah nggak penting-penting amat. Kalau sanad nggak penting, pertanyaannya, ngapain para ulama zaman dulu keliling dunia juga nyari sanad? Padahal kitab-kitab hadis sudah dicatat juga. Bukan zaman Imam Bukhari, bukan. Zaman Imam Bukhari wajar. Imam Bukhari wajar karena kitab hadis belum dicatat. Belum ada studi naskah. Tapi setelah zaman Imam Bukhari, ada studi naskah nggak? Ada kan? Tinggal lihat kitab yang udah tercetak aja kan? Tapi ternyata walaupun sudah ada kitabnya, para ulama tetap nyari sanad nggak? Para ulama tetap nyari sanad. Walaupun kitab tercetaknya sudah ada, para ulama tetap nyari sanad. Gimana menjelasinnya? Bagaimana menjelaskan aktivitas para ulama ini selain bahwa berarti dalam pencarian sanad ada kemuliaan, ada keberkahan, kebiasaan para ulama. Tidak mungkin para ulama melakukan perbuatan yang sia-sia. Nggak mungkin lah, ya kan? Kalau misalnya ada yang bilang nggak penting, terus para ulama itu ratusan ulama atau ribuan ulama nyari-nyari sanad melakukan perbuatan nggak penting. Padahal min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Masa sih para ulama melakukan perbuatan yang nggak penting? Kan aneh. Yang paling fenomenal adalah kisahnya Ibnu Shihnah. Ada yang tahu nggak kisah Ibnu Shihnah? Ibnu Shihnah itu dia adalah tukang batu. Namanya Ahmad ibni Abi Thalib Al-Hajjar. Ahmad ibni Abi Thalib Al-Hajjar, Ibnu Shihnah. Jadi ada orang di zamannya Ibnu Taimiyah, di zaman Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah, di abad keberapa? Berarti abad ke-7, abad ke-8, abad ke-6, abad ke-7. Di abad ke-7 lah ya. Di abad ke-7 ini sanad Imam Bukhari yang tertinggi itu adalah 6, orang ke-6. Orang ke-6 atau orang ke-berapa ya? Orang ke-6 betul. Jadi Imam Bukhari begitu. Terus kemudian sanad pertama murid Imam Bukhari, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, di abad ke-7 ini, sanad tertinggi adalah 6 orang. Sanad ketiga adalah 6 orang. Di perantau, berarti sanad ke-7, 7 orang. Maksudnya 6 orang jaraknya. Jaraknya 6 orang. Ini jarak maksudnya ya. Jaraknya 6 orang. Berarti yang masih hidup orang keberapa? Orang ke-7. Di abad ke-7 ini yang masih hidup orang ke-7. Ulama-ulama muda berarti belajar ke ulama yang ke-7 ini. Begitu kan? Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, berarti mereka ke-8. Kemudian di antara mereka itu ada yang dalam tanda petik bersikukuh nyari orang ke-6 masih ada enggak. Cuma pengen naik level 1 doang. Supaya apa? Supaya enggak jadi orang ke-8. Kan kalau ketemu orang ke-6 jadi naik kan, jadi orang ke-7. Jadi sama dengan ulama yang paling sepuh di situ. Akhirnya cari-cari. Ternyata ketemu tibak. Tibak itu daftar hadir. Absensi daurahnya Ibnu Zabidi. Ditulis di situ, daurah Sahih Bukhari bersama Ibnu Zabidi. Ibnu Zabidi itu siapa?
orang kelima. Ibnu Zabidi orang kelima. Berarti kalau ada murid Imam Az-Zabidi masih hidup, berarti muridnya orang ke-6. Dicarilah daftar nama itu. Ada nggak coba murid yang masih hidup? Udah wafat. Wah, nggak ada kayaknya orang ke-6 zaman sekarang. Ternyata di antara nama itu ada nama tadi siapa? Ibnu Syihnah An-Najjar. Apa? Al-Hajjar. Al-Hajjar kenapa disebut Al-Hajjar? Tukang batu. Ternyata ada nama Ibnu Syihnah. Saya kenal kan ini. Siapa Ibnu Syihnah? Tahu, ini tukang batu. Kakek-kakek yang di sana itu. Udah sepuh, 50-an tahun. Bapak-bapak lah, bapak-bapak yang di sana itu kayaknya. Wah, pernah ikut daurahnya Ibnu Zabidi. Berarti dia orang ke-6 berarti. Kalau kita ngambil sanad ke dia, berarti kita orang ke-7. Sama-sama syekh besar sekarang nih. Wah, maka dicarilah Ibnu Syihnah. Ditanya, Ibnu Syihnah dulu pernah ikut daurah. Daurah apa ya dulu ya? Dulu tahun sekian, berapa puluh tahun yang lalu. Oh, kayaknya waktu saya masih remaja kayaknya. Dulu banget itu, udah lama banget itu. Udah lama banget. Waktu saya masih muda. Bersama Ibnu Zabidi. Iya, dengar apa waktu itu? Kalau nggak salah Sahih Bukhari. Oh benar, kata Sahih Bukhari. Apalagi baca ini, dengar ini. Masih ingat? Sama nggak sama tibaknya? Sesuai. Benar berarti. Terus gimana? Sekarang tolong bacakan Sahih Bukhari sama kami. Oh, saya bukan ulama, saya nggak ngerti Sahih Bukhari dibacain kayak gimana. Gimana caranya? Ya bacain. Nggak tahu, saya nggak ngerti, kata dia. Bukan ulama. Ibnu Syihnah bukan ulama. Ummi. Dia ummi. Hanya pernah datang majelisnya Ibnu Zabidi. Jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Syihnah. Ummi beliau. Bahkan salah seorang guru kami, Ustaz Mifta Jailani, sebagaimana diceritakan dari gurunya, Ibnu Katsir ketika datang ke Ibnu Syihnah itu pengen dapat sanad musalsal surah As-Saff. Kan musalsal surah As-Saff itu harus dibacakan As-Saffnya dari awal sampai akhir. Ibnu Zabidi bingung, surah yang mana katanya. Ya udah gini aja deh, saya talkinkan surah As-Saffnya, kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir baca basmalah, Ibnu Syihnah baca basmalah. Yang penting dengar surah As-Saff dari Ibnu Syihnah. Maka kemudian Ibnu Syihnah pun berhenti jadi tukang batu. Terus ngapain? Surah As-Saff. Bukan Saf, As-Saff. Kemudian Ibnu Syihnah ngapain? Duduk. Ngapain duduk? Beliau nggak ngajar, hanya meriwayatkan. Bagaimana cara meriwayatkannya? Kan beliau bukan ahli hadis. Maka beliau mendengarkan wakilnya membacakan hadis. Dipilih satu orang yang baca hadisnya lancar, duduk, maka beliau yang baca hadis, Ibnu Syihnah ngedengerin, yang lain mendengarkan sehingga seakan-akan mendengar dari Ibnu Syihnah. Majelis sama' namanya. Majelis sama' yang diwakilkan oleh sebagian ahli hadis. Maka kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, setelah Al-Hajjar mulai dikenal, banyak orang berdatangan untuk mendengarkan Sahih Bukhari selama rentang waktu 6 tahun. Beliau meriwayatkan Sahih Bukhari selama 60 kali. 720, 726, 60 kali. Berarti setahun 10 kali. Imam Az-Zahabi mengatakan, kadang aku menyimak hadis yang dibaca beliau dari pagi sampai maghrib. Secara keilmuan, Imam Az-Zahabi sama Ibnu Syihnah secara diroyah lebih mantap siapa? Ya jelas Imam Az-Zahabi. Begitu. Ibnu Katsir juga menceritakan kisah yang sama. Al-Hajjar yang dikenal dengan julukan Ibnu Syihnah, beliau mendengar Sahih Bukhari Ibnu Zabidi pada 630. Kemudian ahli hadis mendengar berita tersebut dan merasa senang. Jadi ketika ada naik satu level doang sanad, senangnya luar biasa. Yang datang siapa? Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir. Bahkan kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Al-Hajjar telah memperdengarkan Sahih Bukhari sebanyak 70 kali sepanjang hidupnya. Mengkhatamkan Sahih Bukhari selama 70 kali. Syekh Ubaid mengatakan di antara ulama yang belajar mengambil riwayat kepada Ibnu Syihnah siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir, Abul Hajjaj Al-Mizzi, Al-Ala'i, Abu Ishaq At-Tanuhi, Ibnu Qudamah, dan lain sebagainya.
Kalau misalnya ngambil riwayah itu bukan sesuatu yang penting, ngapain ulama-ulama besar datang? Kan nggak ada diroyahnya di sana. Maka berarti ngambil riwayah itu penting. Cuma bisa jadi kita belum tahu pentingnya di mana, belum terbuka hikmahnya itu apa. Begitu ya, belum terbuka hikmahnya itu apa. Saya baru sadar ini, nggak nyala berarti ya. Allahu Akbar. Tes. Oh, suara dari sini lagi terambil. Baik, nggak apa-apa. Jadi inilah yang kemudian terjadi. Bagaimana? Bahwa ternyata mengambil riwayah atau sanad itu penting. Mengambil riwayah atau sanad itu penting. Walaupun kita belum tahu hikmahnya apa. Yang pasti keberkahan. Lebih bermanfaat terasa ilmunya. Begitu. Lebih terasa bermanfaat ilmunya. Ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai mana tadi? Sampai sunnahnya para ulama salaf dan khalaf. Makanya sebagian ulama zaman dulu mengatakan ketika menjelang meninggal dunia, apa yang kau inginkan? Di antaranya kalau nggak salah Al-Imam Yahya ibn Ma'in, apa yang kau inginkan? Baitul khali wa sanadul ali. Rumah yang sepi dan sanad yang tinggi. Begitu. Sanad tinggi itu semakin dekat ke sumber ya. Semakin dekat ke sumber itu disebutnya sanad yang tinggi. Dan yang juga dapat memberikan manfaat luar biasa bagi pribadi kita adalah dapat menjaga sifat dan karakter perawi yang sahih. Sehingga ketika kita sanggup menjaga karakter tersebut, mudah-mudahan kita bisa menjaga ketakwaan dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ada motivasi secara pribadi sehingga kita bisa menjaga kebaikan dalam diri kita. Begitu. Dan ini penting. Ya, karena kita sudah tahu bahwa kita adalah seorang perawi, maka berarti kita harus tahu dong syarat-syarat sahnya sebuah riwayat itu diterima adalah perawinya takwa. Berarti kita harus menjaga ketakwaan pada diri kita supaya riwayat yang kita nukil itu tetap sah. Pertanyaannya apa saja? Sebelum ke sana, yang 7 terakhir, menjadi pemicu untuk memperdalam sisi diroyah. Karena kalau udah punya sanad kan, masa sih punya sanad gak paham kan gitu. Ya, seperti itu. Maka apa saja syarat-syarat perawi? Syurutur rawi. Sebuah riwayat akan dinilai sah dan diterima apabila memenuhi 5 syarat sanad yang sahih. Jadi kapan sanad disebut sahih? Kalau memenuhi 5 syarat. Yang pertama, ittisalus sanad, nyambung sanadnya, dipastikan antara murid dengan guru itu bertemu. Itu namanya riwayah. Kalau nggak ketemu cuma lewat kitab, nggak bisa. Yang kedua, perawi yang adil. Adil itu 2, takwa dan muru'ah. Adil itu 2, takwa dan muru'ah. Yang ketiga, dhabtur rawi, bisa menjaga, baik itu menjaga lewat hafalan maupun menjaga lewat naskah catatan. Keempat, tidak ada syadz. Maksudnya apa? Tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Dan yang terakhir, tidak ada cacat. Baik itu cacatnya cacat matan maupun cacat dalam masalah riwayat. Itu yang paling berat, masalah menggali apakah ada cacat atau tidak. Karena bisa jadi hurufnya keliru, kurang titik, misalnya begitu. Ya. Atau misalnya terbalik redaksi hadisnya, itu ilal namanya, cacat hadis. Dan itu butuh ilmu tersendiri. Tapi kita nggak ngebahas hadis, kita hanya ngebahas syurutur rawi. Kapan seorang perawi tetap diterima riwayatnya? Dari 5 poin ini yang berhubungan dengan rawi ada 2. Berarti yang mesti kita jaga 2 poin ini secara personal. Antum harus jadi orang yang dhabit dan antum harus jadi orang yang adil. Begitu. Maksud dari adalatur rawi adalah selamatnya seorang perawi dari sifat fasiq dan muru'ah. Mampu menjaga muru'ah dirinya. Sifat fasik itu lawannya takwa. Berarti antum harus jadi orang yang selalu bertakwa dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Kan antum seorang perawi. Antum udah punya sanad. Baik itu sanad matan. Baik itu sanad Al-Quran. Sebagian ataupun keseluruhan. Sanad hadis dan lain sebagainya.
Maka tugas antum sekarang adalah menjaga diri agar senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Agar apa? Agar periwayatannya tetap diterima oleh generasi berikutnya. Begitu. Dan menjaga muru'ah. Lebih rinci, beberapa sifat yang wajib dimiliki perawi yang adil adalah yang pertama, Islam. Maka berarti dengan ini kita harus bisa menjaga akidah tauhid kita. Yang kedua, baligh. Kalau belum balik bagaimana? Tidak sah meriwayatkan, tapi sah menerima riwayat. Jadi orang yang belum balik belum sah meriwayatkan. Tapi nanti kalau sudah balik boleh meriwayatkan dia. Begitu. Berakal. Ya jelas, jangan sampai kemudian hilang akal. Bertakwa. Menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Takwa itu menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Dan yang terakhir, al-muru'ah, menghindarkan diri dari aib-aib. Dosa kecil, aib, atau yang makruh-makruhnya kebanyakan. Makanya sebagian guru kami nggak suka. Walaupun berpendapat bahwa merokok itu makruh misalnya, maka sebagian guru kami mengatakan jangan ambil riwayat dari para perawi yang masih merokok. Misalnya begitu. Apalagi baca hadis sambil merokok. Dalam masjid pula. Wah, na'udzubillah. Tercela. Dulu kenapa banyak ulama yang berpendapat merokok itu mubah? Karena ilmu kedokteran belum bisa membuktikan bahayanya merokok. Makanya banyak di kitab-kitab fikih yang mengatakan merokok itu mubah. Kenapa? Karena mereka menyamakan dengan gahwah, dengan kopi. Makanya ada kitab yang judulnya itu nyambung, hukum kopi, teh, dan rokok. Iya, itu banyak kitab-kitab yang nulis hukum kopi, teh, dan rokok. Cuma kalau kita lihat kitab-kitab modern, ya para ulama sepakat, teh dan kopi itu halal, merokok itu makruh atau haram. Kenapa? Karena ilmu kedokteran makin maju. Makanya Dr. Labib Najib Al-Hafidhullah Ta'ala mengatakan, kalaulah di zaman dulu ilmu kedokterannya sudah seperti sekarang, kata beliau, nggak akan ada ulama yang mengatakan mubah. Kata beliau begitu. Minimal pasti makruh. Dan itulah yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, antara makruh dengan haram. Kebanyakan ulama kontemporer Syafi'iyah mengatakan haram. Begitu. Yang mu'tamad ya, yang ulama-ulama muktabarnya. Di Indonesia aja yang masih banyak yang makruh itu. Kalau di Timur Tengah itu rata-rata mengatakan haram, apalagi di Yaman misalnya. Syekh Abdurrahman Ba'alawi yang nulis kitab Bughatul Mustarsyidin mengatakan haram merokok itu. Begitu. Seperti itu. Adapun tobat artinya apa? Menjaga lafaz, menjaga matan dari kekeliruan. Baik yang disebabkan oleh lalai, lupa, atau keraguan pada saat tahammul wal ada. Tahammul artinya nerima riwayat, al ada artinya meriwayatkan. Maka sebagai seorang yang dobit harus bisa menjaga lafaz. Oleh karena itu, setiap perawi mesti memiliki karakter diantaranya mampu menghafal dan menjaga setiap riwayatnya dengan baik. Ini namanya dobtu sadr. Atau mampu menjaga naskah, teks apabila ia tidak menghafalnya dengan kuat. Jadi boleh nggak hafal, yang penting ada teksnya yang bisa menjaga antum. Jadi ketika antum meriwayatkan ke orang lain, antum harus pegang teksnya supaya nggak ada kekeliruan. Begitu. Juga mengetahui perubahan lafaz dan makna apabila ia meriwayatkan dengan makna. Jadi kalau ada perubahan, perbedaan, antum harus paham. Catatannya harus kuat. Begitu. Inilah yang dimaksud dengan dhabtur rawi. Harus adil dan harus dhabit. Jaga dua poin ini, maka antum akan menjadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Berarti ada manfaat yang besar dari ketersambungan sanad. Kita jadi terus-terusan terjaga kesolehannya. Karena nggak maulah kita riwayat nggak diterima kan? Mau nggak riwayat kita nggak diterima kan? Nggak mau. Maka jaga kesolehannya. Begitu. Jaga ketakwaannya, jaga kedobitannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dhabt sendiri terbagi menjadi dua. Dhabtus sadr, ini ada dua, dhabtu tam dan dhabtu ghairi tam. Dhabt yang semula itu hafalannya super kuat. Istilahnya rasikh. Warasikhuna. Istilahnya rasikh. Rasikh itu kalau bangun tidur dia suruh ngelanjutin ayat atau matan langsung nyambung. Ada nggak yang begitu? Jadi hafalannya itu saking kuatnya, bangun tidur disuruh ngelanjutin, dia bisa. Namanya rasikh. Begitu. Orang yang riwayatnya itu
orang yang secara kemampuan hafalannya rasikh, maka dia sahih tanpa ada perbedaan pendapat. Tapi ada yang kurang kuat. Jadi kalau misalnya suruh ngelanjutin ayat, dia mikir dulu bentar, tapi bisa. Nah, ini yang ghairi tam. Orang yang ghairi tam itu sanadnya hasan, bukan sahih. Begitu bedanya. Jadi beda sahih sama hasan. Kalau sahih itu hafalannya kuat banget. Kalau yang hasan hafalannya kuat atau agak kuat. Sahih li ghairihi kalau banyak. Kalau sendirian hasan li dzatihi. Yang kedua, dhabtu kitab, enggak hafal tapi punya catatan yang rapih. Boleh enggak? Boleh. Sah. Hadisnya apa? Sahih juga. Yang penting apa? Catatannya rapih. Enggak tercampur-campur. Ketika meriwayatkan catatannya selalu dibawa. Begitu. Ketika meriwayatkan catatannya selalu dibawa. Seperti itu. Antum bisa milih mau jadi dhabtu sadr atau mau jadi dhabtu kitab atau mau dua-duanya. Yang afdal tentu saja dua-duanya. Dhabtu sadr juga, dhabtu kitab juga. Tapi zaman sekarang para ulama memberikan keringanan karena naskah sudah banyak, maka dhabtu kitab sudah cukup. Yang penting catatannya rapi. Yang penting catatan rapi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kenapa kemudian menjaga silsilah sanad menjadi penting karena ada manfaat bagi pribadi kita. Begitu. Baik. Sampai di sini apa yang ditanyakan? Dipersilakan Nabila tanyakan. Kalau enggak kita lanjutkan. Bagian berikutnya, turqut tahammul wal ada. Terus gimana caranya supaya sanad itu bisa tersambung? Ada beberapa cara yang membuat sanad itu dinilai tersambung. Maka disebut dengan cara-cara tahammul wal ada. Tahammul artinya adalah menerima riwayah. At-talaqi anis syuyukhi bil musyafahati au bil khatti. Sawaun akana talaqi tafsiliyan au ijmaliyan. Jadi yang namanya tahammul artinya mengambil riwayat dari guru, baik melalui lisan ataupun tulisan. Ini namanya tahammul. Kalau al-ada adalah meriwayatkan, tabligh anis syuyukh. Seorang guru menyampaikan. Itu bedanya tahammul sama ada. Tahammul menerima, al-ada memberikan. Tahammul menerima, al-ada memberikan. Secara sederhana dapat kita katakan, dapat kita katakan bahwa at-tahammul artinya seorang murid mengambil riwayah dari gurunya, sedangkan al-ada artinya seorang guru meriwayatkan sesuatu kepada muridnya. Cara yang merupakan asas dari periwayatan itu sebetulnya cuma dua. As-sama' dan al-qira'ah. Aslinya cuma dua. As-sama' dan al-qira'ah. Apa itu as-sama'? Murid mendengar guru. Apa itu al-qira'ah? Murid membaca kepada guru. Sedangkan cara selain kedua ini, itu semuanya cabang. Yang asli cuma dua. Kita maju ke yang pertama, as-sama'. Secara bahasa, as-sama' artinya mendengar atau menyimak. Sedangkan Syekh Nasuqoti mengatakan, at-talaqi min lafdhi syaikhi. Yaitu bertalaki dengan cara menyimak lafaz dari syekh. Fil imla'i, baik syekhnya itu sedang mendiktekan, yuk tulis, atau tahdits, atau memang syekhnya lagi baca hadis, au al-mudzakarah, atau dalam diskusi syekhnya kemudian menyebut beberapa riwayat. Sawa'un akana min hifdzi syekh, sama saja syekhnya membacanya dengan hafalan, amin kitabih, atau membaca dari kitabnya, sama saja, sah. Sama itu enggak masalah, walaupun tidak dengan hafalan. Makanya majelis sama zaman sekarang enggak ada yang pakai hafalan. Baca Sahih Bukhari itu enggak pakai hafalan syekhnya, karena udah jarang yang hafal Sahih Bukhari. Berapa orang yang hafal Sahih Bukhari? Terus kalau majelis sama gimana? Ya syekhnya baca kitab atau diwakili oleh orang yang lebih lancar bacaannya biasanya. Begitu. Al-imla
Artinya seorang guru membacakan riwayat dan muridnya mencatat riwayat tersebut. Ini merupakan tingkatan tertinggi dalam as-sama. Jadi memang niat catat apa yang saya ucapkan. Itu namanya al-imla. Kalau at-tahdits, maksudnya guru tersebut melafadzkan beberapa periwayatan, tapi tanpa didiktekan. Pokoknya ini hadis yang saya dengar dari guru saya. Sekian hadisnya, dibaca, udah. Belum selesai nyatetnya, ya pokoknya tadi udah denger kan, nah itu. Begitu. Itu namanya tahdits. Adapun mudzakarah artinya meriwayatkan sesuatu sambil menggali faidah. Misalnya dalam majelis diroyah, tiba-tiba syekhnya bilang, dari guru saya, dari fulan, dari Nabi, tiba-tiba begitu ngejelasin. Jadi bukan niat membaca hadis, tapi ada hadis yang dibacakan. Itu namanya mudzakarah. Jadi sedang ngebahas diroyah, tapi ada hadis yang diriwayatkan, ada nukilan yang diriwayatkan, itu sah juga periwayatannya. Ya. Seperti itu. Wallahu taala alam. Kenapa dia kemudian di level ketiga? Karena bukan majelis riwayah, dia majelis diroyah. Demikian. Karenanya periwayatan melalui mudzakarah dinilai merupakan tingkatan periwayatan terendah dalam as-sama'. Kenapa? Karena niatnya bukan meriwayatkan. Niatnya lagi ngejelasin, tapi kemudian ada nukilan yang diriwayatkan. Sisipan nukilannya itu. Begitu. Kemudian penting untuk diperhatikan pula bahwa pada saat kita mendengar riwayat dari seorang guru, kita mesti memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, perawi telah mencapai usia baligh. Jadi kalau perawi belum baligh, nggak sah riwayatnya. Sebagian ulama mengatakan punya keahlian dalam meriwayatkan. Maksudnya keahlian dalam meriwayatkan apa? Paham adab-adab riwayat. Paham adab-adab riwayat. Termasuk diantaranya adalah cara baca nama orang yang benar. Karena banyak orang cara baca nama orangnya keliru. As-silafi, as-salafi. Tulisannya sama. As-silafi, as-salafi. Begitu misalnya. Maka harus paham. Atau misalnya seperti tadi malam, al-marwazi dan al-marrudhi. Jadi jangan sampai keliru. Itu termasuk keahlian dalam meriwayatkan. Al-ushnani, al-ashnani. Ya seperti itu. Itu keahlian dalam meriwayatkan. Baik dari si ilmunya walaupun sanadnya rendah, atau dari sisi tingginya sanad walaupun ilmu terbatas. Sedangkan perawi yang meriwayatkan sebelum usianya baligh, maka mayoritas ulama berpendapat riwayatnya tidak sah. Perawi belum mencapai usia senja. Kenapa? Karena kalau usia senja biasanya banyak keliru. Yang terlalu sepuh itu harus ada pendamping. Kalau perawinya terlalu sepuh gak ada pendamping, pertama lagi meriwayatkan ketiduran, paling sering. Lagi meriwayatkan ketiduran, karena capek meriwayatkan itu. Atau enggak teliti, ada kekeliruan dibiarkan. Begitu. Kebanyakan ulama mengatakan tidak ada batasan tertentu berapa usianya. Yang penting ada naskah yang bisa dipercaya. Kalau nggak ada naskah, nggak ada kitabnya, jangan. Karena bisa jadi hafalannya sudah pudar. Begitu ya. Ini penting, catatan-catatan seperti ini. Apalagi kalau online, samanya. Sampai-sampai dulu pernah samanya online, tiba-tiba di tengah jalan ada suara yang afwan, suara mendengkur itu keras sekali gitu. Siapa yang denger? Jangan-jangan salah satu syekhnya tiduran karena udah sepuh. Nah ini bahaya. Jadi harus selalu ada yang mendampingi, bangunin. Karena nggak sah kalau syekhnya tertiduran, nggak sah riwayatnya. Munqati, terputus berarti. Nah begitu, hati-hati. Kemudian beberapa sifat perawi yang dapat berpengaruh pada keabsahan riwayah. Nah ini juga banyak. Yang pertama, perawi yang lemah hafalannya atau telah hilang ingatannya. Bahkan nggak tahu. Ketika ditanya, ini naskah yang paling kuat yang mana nih? Yang mana ya? Yang mana aja deh, nggak diterima itu. Yang muktamad yang mana sih? Atau antum punya naskah enggak? Beliaunya nggak punya naskah, nggak bisa ngasih naskah. Ya susah kalau gitu. Maka bila keadaan demikian, mereka mesti ditalkin sampai mereka mengingatnya kembali. Harus ditalkin dulu. Sampai ingat yang diriwayatkan yang mana. Apabila tidak mengingatnya, maka Imam Ahmad dan Imam Yahya ibn Ma'in menolak periwayatan mereka. Kedua, perawi yang kehilangan penglihatan. Tidak masalah selama mereka hafal. Karena nggak mungkin orang yang buta itu melakukan studi naskah. Jadi harus hafal. Kalau nggak hafal bagaimana? Ya susah. Ngecek naskahnya kayak gimana? Kan buta. Begitu ya. Atau punya pendamping.
punya murid, punya istri, punya saudara yang bisa ngecek periwayatannya. Terakhir, perawi yang ummi atau ami. Maka diterima dengan 3 syarat. Secara umum merupakan orang yang adil, dibuktikan kesohihannya, dan dilakukan oleh orang berilmu yang memahami riwayat. Ini yang terjadi pada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ummi dan ami. Orang awam. Tapi kenapa diterima riwayatnya? Beliau orang yang soleh. Awam tapi soleh. Begitu. Kemudian terbukti kesohihannya, ada tibak, ada catatan, ada apa? Daftar hadir, dan dia ketika menyampaikan ke orang lain benar sesuai dengan daftar hadirnya. Dan yang datang kepada beliau orang-orang berilmu, yang bacanya orang-orang berilmu. Beliau nggak paham riwayat, tapi orang yang datangnya paham riwayat. Sedangkan dari si murid, maka mesti diperhatikan. Yang pertama, riwayat orang kafir atau orang fasik tidak diterima sampai mereka bertobat dari kekufuran atau kefasikannya. Maka hati-hati, jangan sampai terjatuh kepada kefasikan, karena nanti riwayat antum nggak diterima. Kemudian, tahammulnya anak-anak sah apabila tamyiz. Jadi kalau tahammul sah walaupun anak-anak. Makanya dulu saya sering bawa Ezra itu kemana-mana untuk tahammul. Ezra itu dapat ijazah banyak dari Syekh Ghassani. Ketika di sini, ketika di Al-Hikam, suruh Salim lagi suruh maju sendirian. Maju, Salim terkasih hadiah. Salim Syekh Ghassani sendirian dia. Anak siapa? Anak saya. Panitia bingung. Ada si bocah berani-berani gitu maju gitu ya. Dapat ijazah dari Syekh Ghassani. Muridnya Syekh Ghassani gitu-gitu ya. Ijazah amat dari Syekh Ghassani. Dari Syekh Taufik An-Nahas. Mau Syekh Taufik An-Nahas bilang, aku mengijazahkan engkau dan juga seluruh keluargamu. Dapat berarti. Ezra sama Aisyah. Aisyah udah lahir waktu itu. Cuma Aisyah belum 5 tahun. Ezra udah. Sebagian ulama mengatakan minimal 5 tahun. Terus kalau belum 5 tahun bagaimana? Kalau belum 5 tahun maka disebutnya khuduron. Tetap sah, tapi dengan syarat gurunya bilang saya ijazahkan. Jadi sahnya sah ijazah, bukan sama. Karena anak belum 5 tahun nggak bisa mendengar. Tapi sah melalui jalur ijazah, bukan sah melalui jalur sama'. Begitu. Jalur ijazah itu rendah. Sama' dan qiraat itu yang paling tinggi, kemudian jalur ijazah. Anak kecil bayi sah nggak ijazah? Sah. Sah nggak sama'? Enggak. Belum bisa dengar gimana itu bisa dengar. Apalagi qiraah, gimana caranya qiraahnya? Imam As-Suyuti itu muridnya disebut sebagai muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi pertanyaannya, pernah belajar nggak sama Ibnu Hajar? Nggak pernah. Tapi kenapa disebut murid Ibnu Hajar? Karena waktu masih bayi didatangkan oleh orang tuanya untuk diberikan ijazah. Imam As-Suyuti. Makanya beliau termasuk tercatat sebagai salah satu murid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gara-gara apa? Dapat ijazah. Keberkahan luar biasa dari Ibnu Hajar. Begitu. Ya saya sering bawa Ezra Aisyah ke Ustaz Dikrik waktu itu baca hadis musalsal gitu. Dengar hadis musalsal. Ustaz, ini Ezra udah 5 tahun, udah hafal doa Allahumma inni ala dzikrika kan. Dapat ijazah kayak gitu. Seperti itu. Itu adalah as-sama', mendengar dari guru. Berikutnya al-qiraah. Al-qiraah itu adalah membaca kepada guru. Secara bahasa al-qiraah bermakna mengumpulkan atau membaca. Sedangkan secara istilah yang dimaksud qiraah adalah at-talaqi anisyahi bi qiraati talib alih. Itu bertalaki kepada guru dengan cara murid yang membaca kepada gurunya. Au bi qiraati ghairihi wa huwa yasma. Atau ada orang lain yang baca kepada guru dan dia ikut mendengarkan. Itu juga boleh. Makanya kalau lagi ada orang yang setoran matan, saya sering bilang yang lain dengar karena masuk qiraah itu. Levelnya naik jadi level qiraah. Iya, saya sering bilang kalau lagi ada setoran matan. Ini ada yang mau setoran matan ke saya. Jadi kalau yang lain dengar, itu nilainya sama, nilai qiraah sebetulnya. Cuma banyak orang nggak paham masalah ini. Nilainya nilai qiraah sama. Kalau misalnya orang ini disuruh sama saya, bacakan kepada mereka, itu nilainya nilai sama. Begitu. Ya. Sawa'un akana dzalika minal hifdzi am minal kitab. Sama saja mau baca setorannya hafalan atau baca kitab, sama saja. Dari sudut pandang riwayah mah sama. Setara. Makanya para ulama ahli qiraat banyak yang mengatakan, ya cukup banyak lah yang mengatakan periwayatan Al-Quran tanpa hafalan itu sah.
Yang penting redaksinya benar, cara bacanya benar. Tapi jangan sampai sudah manadzor berantakan tajwidnya gitu. Apa yang tersisa setelah itu gitu kan? Iya bahaya itu. Seseorang yang membaca langsung kepada gurunya lebih tinggi kedudukan dan lebih kuat sanadnya dibandingkan dengan jamaah yang menyimaknya. Jadi misalnya begini, ada orang baca setoran ke saya, jamaah yang lain nyimak. Tiba-tiba mereka keluar majelis. Yang baca dengan yang nyimak tadi ada beda pendapat. Mana yang diambil pendapatnya? Yang baca, gitu maksudnya. Yang baca. Orang saya yang baca gitu kan. Itu cuma denger doang, salah, ngantuk kali tadi gitu. Itu maksudnya. Jadi lebih tinggi sanadnya walaupun sama-sama nilainya qiraah. Walaupun sama-sama nilainya qiraah. Begitu. Bahkan jumhur ulama menyatakan kedudukan qiraah dan juga al-arad sama dengan as-sama'. Jadi qiraah itu nilainya sama dengan as-sama'. Ya, lebih tinggi daripada al-mudzakarah. Beberapa sifat yang mesti diperhatikan bagi seorang pembaca. Nah, ini penting. Lisannya fasih dan bagus pelafalannya. Jangan yang banyak lahan. Orang yang baca ke guru yang banyak lahan. Jangan. Banyak ditegur nanti. Yang kedua, mengetahui ilmu hadis dan periwayatan. Minimal tadi, baca namanya benar. Kalau bacanya baca hadis. Kan baca hadis an, namanya harus baca benar. Jangan sampai keliru bacanya. Termasuk kalau nggak ada harokatnya dia harus bisa baca. Begitu. Makanya dulu waktu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu banyak yang ditegur oleh Syekh Hamid Akram Al-Bukhari gara-gara kurang fasih. Ada sebagian pembaca yang kurang fasih. Dan kurang fasih itu sederhana, antara qaf dengan kafnya itu mirip. Jadi qal dia bilangnya qal. Laisa qal, qaf. Disalahin. Misalnya qala Rasulullah SAW. Jadi kaf kata Syekh itu kaf itu. Lahan antum itu. Terus dia qala yaqulu. Beberapa kali sampai sini bilang ganti. Begitu. Jadi lahan seperti itu dalam hadis pun diperhatikan. Apalagi Syekh Hamid memang ahli qiraat juga ya. Jadi sangat memperhatikan masalah lahan. Begitu. Sedangkan bacaan yang diterima riwayatnya adalah yang pertama sesuai i'rabnya, lafadznya enggak berubah redaksinya. Makanya saya sering tegur antum, afwan. Kehilangan lam, kehilangan nun itu berubah, enggak boleh. Begitu. Jauh dari penyimpangan atau perubahan, ya jelas. Kalau ada perbedaan lafaz harus tahu, yusahih, yujawid. Misalnya begitu. Atau cara baca yang berbeda, muqaddimah, muqaddamah, itu harus tahu. Bacaannya terdengar jelas, jangan harus jelas. Bacaan yang sangat cepat, selama huruf-hurufnya masih terdengar jelas, maka sah periwayatannya. Tapi huruf-hurufnya nggak jelas, kayak suara bebek doang, itu nggak sah. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini namanya al-qiraah. Gambarannya paham lah ya al-qiraah. Berikutnya ada istilah lain, al-arad. Sebetulnya al-arad ini kalau zaman sekarang disamakan dengan al-qiraah. Zaman dulu beda. Ada namanya al-arad. Apa itu al-arad? Menyodorkan atau menampakkan. Al-qira'atu alal muhaddithi ma'al muqabalati bi aslihi. Nah bedanya kalau al-arad itu ada teks yang dibandingkan. Muridnya baca ke guru, gurunya membandingkan dengan teks. Kalau al-qira'ah enggak, itu aja bedanya. Zaman dulu begitu. Tapi kalau zaman sekarang, semuanya disebut dengan satu istilah yang sama. Mau pegang teks, mau enggak pegang teks, namanya qira'ah dan arad disamakan. Makanya zaman sekarang, al-qira'atu wal arad. Jadi satu nama. Al-qira'atu wal arad. Sudah satu nama sekarang. As-sama' dan al-qira'ah dinilai sah menggunakan perantara teknologi modern. Seperti sambungan telepon, internet, media streaming, dan lain sebagainya. Suka ada yang nanya kan, ngambil sanad online sah enggak? Nah ini jawabannya. Yang pertama syaratnya adalah sambungan tersebut terjadi secara live. Bukan rekaman. Karena kalau rekaman, itu wijadah masuknya. Sedangkan adanya delay selama beberapa detik termasuk perkara yang dimaafkan. Jadi masih terhitung live. Namanya rekaman, namanya streaming kan ada delay kan beberapa detik, itu masih dimaafkan. Yang kedua, memastikan terjadinya as-sama' atau al-qira'ah dari orang yang telah itu. Jelas kita baca ke siapa, yang baca siapa itu jelas. Jangan sampai palsu orangnya. Atau syekhnya kemana gitu, nggak ada. Cuma layarnya doang.
pakai AI, nggak bisa. Ya harus benar-benar dipastikan syekhnya ada, hadir, dan sadar. Syekhnya itu terjaga di sana, nggak lagi tidur. Atau nggak lagi keluar, nggak lagi kamar mandi. Kalau misalnya ketahuan seperti itu ya nggak sah berarti. Demikian. Apabila sambungan terputus atau ada beberapa lafaz yang faut itu terlewat, disebabkan sambungan tidak bagus, maka periwayatannya tidak sah. Lafaz yang tidak terdengarnya, lafaz yang terputusnya, maka tidak sah diriwayatkan. Kecuali diijazahkan oleh syekh. Jadi, kenapa muncul istilah ijazah? Untuk nambal yang faut ini. Untuk nambal yang faut ini. Begitu. Makanya butuh ijazah. Maka dari itu para masyayikh kalau setelah selesai majelis sama mengatakan yang sudah didengar itu sah riwayatnya, yang tadi ada nggak terdengar, tadi ada ke WC, tadi ngantuk sebentar, saya ijazahkan. Biasanya begitu syekhnya. Yang sisanya saya ijazahkan. Izin, udah diizinkan. Baik, nanti kita harus jujur ketika meriwayatkan kembali. Saya waktu majelis sama pas bagian ini ketiduran nih, nggak denger tapi dapat ijazah dari syekhnya, kayak gitu. Ya, demikian. Apabila dalam majelis tersebut kehadiran syekh atau murid tidak bisa dipastikan, maka tidak sah. Bener nggak sih syekhnya hadir? Nggak sah kalau gitu ya. Termasuk diantaranya majelis-majelis online yang terkendala jaringan. Syekhnya itu sering keluar masuk Zoom, nggak jelas ini. Ya. Seperti itu. Bahkan syekhnya nggak hadir, udah putus, udah aja. Adapun berkaitan dengan delay, maka kebanyakan ulama memberikan uzur ya. Berbeda dengan menyimak rekaman utuh yang kedudukannya sama dengan al-wijadah. Dan al-wijadah tidak menyambungkan sanad menurut jumhur. Al-wijadah itu tidak menyambungkan sanad menurut jumhur. Sebagian ulama memberikan keringanan mengenai bolehnya menyimak rekaman. Ini pernah ada yang nanya ke salah seorang syekh, saya tadi ada yang putus-putus dikit-dikit gitu ya. Ketek-ketek putus tiba-tiba suaranya. Ini sah enggak kalau misalnya dengar rekaman? Maka beliau syekhnya mengatakan boleh kalau memang sedikit-dikit ditambalnya sama rekaman. Nanti tetap antum masuknya as-sama'. Kata syekhnya begitu. Tapi wallahu alam, kalau saya lebih baik enggak nyebut sama sekali begitu. Bilang aja ijazah udah selesai sebetulnya. Ya. Baik. Ini adalah al-qiraah wal arad. Ada yang tanyakan? Jadi ketika kita ingin mendapatkan sanad yang sahih, maka kita harus bisa mendengar nukilan secara langsung. Atau kita baca nukilan itu kepada syekh kita. Baik itu nukilannya matannya berupa Al-Quran, hadis, manzumah-manzumah ilmiah, dan lain sebagainya. Itulah cara yang derajat nilainya paling tinggi, yang sanadnya dinilai paling sahih. Tapi kan tadi kadang-kadang zaman sekarang itu kita ketiduran, ya kan? Atau syekhnya yang ketiduran, atau dalam jaringan online gak bagus. Gimana yang gak kedengeran? Gimana yang kelewat? Maka ada cara lain supaya sanadnya tetap sahih, yaitu diantaranya al-ijazah. Bagaimana kemudian kedudukan ijazah? Apa saja jenis-jenis ijazah? Bagaimana cara memberikan ijazah? Kita bahas besok insyaAllah. Udah 11.38. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatina ala sayyidi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika liman dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.